EVOS ya, karena menurutku di sini aku suka sih dari EVOS. Draft mereka kalau memang bisa jalan dari early game ya, kalau gak dipatahin nanti oleh Natalia dengan early pressure-nya, ini bisa banget menangkan dengan cepat nanti oleh EVOS Icon. Cuman concern-nya mereka ya kalau memang mereka harus team fight di arah dari Turtle, Lord-nya mereka harus waspada dengan heavy spin. Terkadang kita sering melihat adanya skenario di mana Hayabusa ini dijepit dengan heavy spin. Nah itu tuh. Itu benar-benar menjadi kendala nanti waktu tim fight besar. Tapi untuk pick off-nya ini mereka kuat banget. Dari hero yang dipakai oleh EVOS Icon ya hero-hero yang memang cukup mandiri di laning mereka masing-masing. Atau di role mereka. Setuju. Ingat dengan Valentina juga bisa ngincer ke arah heavy spin atau real world manipulation. Dua ultimate yang cukup signifikan kalau aku boleh bilang. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke game yang ketiga. Antara Yasbi Esports dan juga EVOS Icon. Buat teman-teman yang lagi nonton, lagi dukung, langsung spam di kolom komentar tentunya. Antara kedua tim ini mana yang kalian dukung. Dan tampaknya di sini kalau lihat dari pergerakan Ki yang menggunakan execute dan juga handrai. Pelan-pelan sudah mulai masuk ke jungle dari Hayabusa. Tetapi tampaknya belum ada komitmen lebih. Yep. Dan mana nih, Sujinnya masih di garis depan juga. Nice retribution. Tapi ingat dengan kode bahwa retribution sudah dipakai, ada kemungkinan bisa jadi Joy-nya datang buat nyamperin purple buff-nya. Dan gak ada sama sekali Joy-nya. Belum dapat. Beneran datang dia, karena ada kode tadi. Langsung ya. Ada kode, ada shot call. Kalau retri sudah dipakai ini dia. Masuk langsung Joy-nya dan akan menjadi gratis. Gratis mestinya. Oh my god. Diambil Roundel yang dapat. Oh, downward poking. Joey harus menjadi satu-satunya korban tampaknya di First Blood kali ini. EVOS Icon. Mereka kehilangan purple buff tetapi tampaknya mereka berhasil menumbangkan seorang jungler. Iya dan jangan lupa itu retribution masih ada. Berarti untuk nanti nextnya di purple buff milik dari Joy ya gak apa-apa. Silahkan datang. Tapi aku juga masih punya retribution. Kita bakal ngadu di sana. Gila ini tapi bisa bilang best scenario juga di mana Roundel mendapatkan purple buff itu menjadikan boost lagi karena untuk mid fight-nya lihat Sujin mendapatkan pressure dari seorang Ki kali ini. Retribution terpaksa informasi dan Wakaji masuk in time mendapatkan satu buah point kill. Van Strong mendapatkan tertrade-nya dan Roundel mulai masuk kali ini memberikan pressure. Oh my god, Doma harus pelan-pelan dan untuk saat ini masih hanya Sutsujin saja yang di take down. Roundel untuk masih punya flicker untuk keluar dari IMU milik dia sendiri. Dan turtle-nya diambil lagi, pressure masuk Joy tampaknya. Tidak ingin membiarkan Sutsujin untuk free farm di arah dari jungle dia sendiri. Dan ini adalah closing yang memang wajib untuk dilakukan di meta kita yang sekarang. Pressure terus-menerus ketika kita tahu bahwa jungler lawan ini cuma punya damage tapi tidak punya HP yang memadai. Dan heavy spin, bukan di arah yang tepat. Coach Shadow masih ada dan Kinya yang terculik di belakang. Sayang, beribu sayang. Masih dengan 3 melawan 3, Van Strong akan melakukan defense juga. Dan tamusnya join the party, Inferno belum di pop dan Yansnya akan mundur kembali ke belakang. Wahaji dengan Swift Boots-nya di top lane juga pressure is on. Karena di atas sana Doma berhasil untuk memberikan pressure yang dalam. Dia menang di laning phase-nya. Ya cukup berarti juga ingat Brody sakit di early game sementara Melissa di early game tanpa item. Cukup bisa dibilang sulit untuk memenangkan duel. Dan real world manipulation berhasil dicuri oleh Kraid tetapi EVOS mereka cukup memegang kendali dari fight barusan. Ingat mereka awalnya yang ke pressure tapi mereka tampaknya berhasil comeback dari pressure tersebut. Yans dan juga Veldora harus berhati-hati sih. Iya. Kalau 1v1 ini Yans sakit banget apalagi kalau tahu udah level 4 dan juga Vengeance. Oh iya dan juga Yansnya dia pakai item defense ya tadi ada Molten Essence di Tamus sendiri, betul. Dan sementara mid-nya masih dipegang juga pemain-pemain dari EVOS. Mereka punya Van Strong, mereka punya Ruby yang bisa bermain agresif tiba-tiba. Dengan I'm Offended dan juga Flicker yang dipersiapkan. Belum lagi emblem talent yang dipakai itu adalah Tenacity. Yang dipakai oleh dia jadi bakal lebih tebel lagi nanti. Ketika HP-nya menginjak di angka 40% di top lane-nya. Sutsujin, ngepok sedikit saja. Men-trigger adanya go away langsung. Jadi satu ultimate Q-nya sudah ada dan masih dikejar-kejar. Jokinya dalam bahaya. Real World Manipulation kembali dibuka. Real World Manipulation Tier 1, bukan yang asli. Itu Real World Manipulation KW berhasil menembangkan seorang Natalia dan Neutral Objective sudah mulai bangun. Joey langsung ngincer ke arah di bagian atas Doma. Rima banyak damage, Flicker, Torn Apart Memory masih bisa survive. Dan kali ini
Sebuah re-engage, Wakaji low. Tampaknya tidak bisa kemana-mana. Krite mendapatkan secure kill. Sutsujin di area belakang mendapatkan seorang mid lanernya. Oh, masih dipaksa. Kali ini Yans masuk mendapatkan seorang Sutsujin. Dan ini adalah Yasby melakukan re-engage balik. Wow, itu jauh banget ya. Yans main dari bottom lane menuju ke top lane-nya. Dan Vengeance sudah di-pop juga oleh Yans. Masih bakal ditabrak Bravest Fighter. Dipergunakan oleh Veldora. Mengusir mundur Yans. Tapi itu jauh banget balik lagi. Dengan posisi tadi di bawah. Dia ke top lane yang notabene dengan jarak tempuh seperti itu. Di mirror juga oleh Veldora. Gila Joey. Oh, heavy spin Doma. What are you doing? Dia terlalu nafsu tampaknya. Dan Joey mendapatkan satu buah point kill key. Harus hilang tetapi masih untung gold laner tuh ke Romer. Iya, dan ini berarti bahwa memang di bottom lane-nya lihat bagaimana Wahaji kembali akan mendapatkan satu turret terlebih dahulu. Sementara heavy spin dari Crit Tiruan sekali lagi tetap tidak bisa menjauhkan go away. Masih. Tadi Krite juga bagus banget, clutch juga dia tadi pakai heavy spin-nya untuk menjauhkan yang namanya minions. Kali ini Krite mulai masuk lagi, show sedikit. Belum ada pergerakan signifikan dari kedua tim kali ini, tentunya menunggu netral objektif selanjutnya. Tetapi cukup seri ya Om, dari segi ekonomi, dari segi trade. 6/3 tapi ekonominya nggak terlalu tinggal jauh. Benar, jadi masih bisa untuk ini ya, catch up 50-50. juga. Ya betul, satu sama lain. Dan EVOS-nya juga kali ini mereka harus hati-hatinya adalah ini bagaimana presensi dari Ki ya. Sekali lagi ini adalah Natalia. Kalau memang nggak terlihat ini bakal berbahaya juga dan sudah mulai ada tanda seru di atas kepala Veldora. Sudah ada tanda-tanda kalau oke, di sini ada Natalia, jangan terlalu dekat ya dengan posisi juga. Sementara Yans di top lane-nya Sutsujin langsung membuka shadow kill dia dan berbahaya banget. Sutsujin dalam bahaya langsung dikejar dengan dua pemain itu dan bahkan execute menumbangkan Sutsujin. OMG untuk kali ini di top lane-nya itu gak disangka sama sekali oleh dia. Itu benar-benar sebuah apa ya? Salah informasi, mungkin tadi lapu-lapu kasih informasinya. Oke, Bravest Fighter karena mid untuk clearing. Joey, heavy spin di bawah turret. Damage-nya masuk banyak, masih bisa survive. Untungnya, Ki kali ini tertahan dengan heavy spin bayangan. Harus jatuh di tangan Veldora. Netral objektif akan diamankan oleh Yasby. Sebuah kompensasi. Wakaji tertangkap begitu saja, masih bisa survive. Tetapi tampaknya tidak lama-lama dan Doma mendapatkan satu buah point kill di bagian belakang. Iya, dan bahkan Wahaji juga harus tumbang tadi. Sayang sekali dan Vengeance kembali dibuka oleh Yansnya. Ada duel, Inferno juga sudah di-pop. 1 melawan 5 sekaligus. Masih sustain, tapi hanya membeli waktu saja dan Joey. Last man standing untuk area dari mid-nya, meskipun bukan dia yang di-hit ya. Dan tentunya memang taruhnya masih stay. Nah. Oh, masih bisa survive tampaknya taruh di bagian mid lainnya. Dan Joey kali ini masih bisa mengamankan purple, tapi kayaknya next wave udah sulit sih. Oh, masih bisa ditahan juga. Kayaknya mengambil posisi di area belakang dan Yasby mulai kehilangan kendali. Ini yang pertanyaan aku. Dia di game kedua kehilangan kendali di area mid game ini, sulit kebaliknya. Apakah kali di game kali 3 ini sama atau tidak? Ya, top lane-nya lagi bakal dicabut ya untuk turretnya EVOS. Mereka sudah mulai mengarah ke sana sedangkan waktu yang sia-sia kali ini. Karena Ki-nya lagi nungguin di orange buff EVOS. Dan gak ada yang lewat sama sekali, yang lewat bahkan Veldora hero yang kita tahu tebal, lapu-lapu. Pasca di nerf, tetap bisa menjadi garda terdepan dengan efek anti-CC ya yang dimiliki dengan Bravest Fighter. Itu annoying banget sih. Ya, karena untuk sekarang ini ya, Bravest Fighter ini kan untuk hit pertama keduanya dikurangin damage-nya. Oke, dan ini untuk item build-nya Rapid Boots bersama dengan Dire Hit yang dipakai oleh Ki-nya dan di atas Inferno di pop, Vengeance di pop, Yansnya bisa nahan 3 pemain sekaligus. Ki-nya bakal masuk dari belakang juga, crit. Menjadi incaran dia dan critnya, one bar HP dan terkena execute. Dikejar juga oleh Joey, Van Strom dalam bahaya ini. 5 berhadapan dengan 2 juga heavy spin Joey. Connect dan pada akhirnya tumbang juga Doma. Kabar gembira untuk Yasby karena mereka akan bisa mendapatkan objektif Lord yang pertama. Sebuah kompensasi diambil meternya tetapi luar biasa proaktif dari Yasby. Kali ini Lord sudah hadir, timing yang tepat. Akankah di commit Roundel menjadi target? Masih punya flicker kali ini Joey. Oh, mulai menahan damage dari Veldora. Veldora down. Wakaji mendapatkan buah point kill shutdown-nya. Lord sudah hadir, Yasby dengan manpower yang lebih tampaknya ingin melakukan komitmen lebih shadow kill.
ke arah Wakaji, belum terlalu connect. Oh, Panstrongnya masih bisa survive, tetapi Ki menjadi sang eksekutor. Sutsujin tertangkap di dalam real world manipulation. Iya, dan tidak bisa kemana-mana juga, dan dia tumbang tangan Ki. Luar biasa. Dua pemain tumbang dan bahkan Lord yang pertama jatuh ke Yasbi, dan ini pertanda buruk untuk EVOS Icon. Dan Heavy Spin di belakang, Doma terkunci lagi dan lagi. Dan ini berarti semua bagian dari Alter Turret akan diambil oleh Yasbi. Gila, ini benar-benar luar biasa. Game ketiga is real. Dan lihat, kedua tim sama-sama saling adu jotos. Dan untuk saat ini, Lord masih dipegang Yasbi. EVOS, yang tadi aku tanya nih, Yasbi di game kedua, mereka game plan-nya goyang, gak bisa comeback. Kali ini mereka nunjukin nih, ini game ketiga gue goyang dan gue bisa memegang kembali kendali. Ya, menurutku mereka harus jangan terlalu terfokus untuk Yans ya. Karena mereka ngejar Tamus yang tiba-tiba bisa nge-pop Inferno bersama dengan Vengeance. Dan Yans juga build-nya bukan item attack, ya. Defense item, Radiant Armor. Ada di tangan Yans. Split push untuk Yasmi. 3-way push mungkin yang bakal dilakukan untuk kali ini. Mereka akan mencoba untuk mencabut Inner dan juga Outer Turret bagi EVOS sendiri. Oh, Natalianya solo kill. Sutsujin di area bawah hampir off camera dan my god. Sebuah inisiasi yang sangat-sangat baik. 4 melawan 4 untuk saat ini, tetapi jungler shadow kill tidak ada untuk EVOS. Wow, ini dia yang dicari. Sutsujin dengan adanya Natalia ya, dia nggak bisa langsung jalan sendirian. Kayak mau usaha buat split push juga, ini bakal harus punya kalkulasi. Karena ada di mana Natalia itu yang harus dicari sekarang oleh EVOS. Yang harus menjadi fair sendiri tentunya. Pelan-pelan tapi pasti lagi. Benar, semua outer dan juga inner sudah botak. EVOS berdiri tersisa 3 base turret saja. Yasbi kali ini memegang kendali. Tapi kalau dari ekonominya masih belum terlalu tertinggal. Yang berarti EVOS mereka masih punya kesempatan banyak untuk comeback. Tapi gimana caranya, Om? EVOS ya, mereka harus cari presensi dari Ki ada di mana. Dan setelah itu Sutsujin bisa melakukan split push. Karena untuk front to back ini berat banget. Tamus defense item, terus juga masih ada Akai. Dan kalau memang mereka bisa langsung ke belakang dengan Breakfast Fighter-nya, ya ada go away. Nah ini dia, go away-nya yang tadi kalau kita lihat banyak yang kejedot tadi dengan go away. Efektif ya untuk kali ini, di mana Melisanya benar-benar menyulitkan teman-teman dari EVOS untuk bener-bener men-take down dirinya gitu. Dan kalau yang tadi kita bahas, Roundel menjadi bulanan-bulanan warga karena ada Ruby, karena ada Hayabusa, dan karena ada lapu-lapu, terbukti Roundel hanya terpick off 2 kali dan cukup efektif untuk sejauh ini. Ya, dia nge-buying time sedemikian rupa ya. Dan Ki berada di posisi yang cukup standar. Ini adalah rumput yang kalau kalian lagi mungkin main rank juga misalnya lagi sendirian, jalan tiba-tiba masuk ke late game, ada 2-3 orang di dalam sana. Itu sering terjadi ya. Dan Lord sudah spawn, Lord menit ke-12 sudah punya charge, enhance Lord. Dan kali di bottom lane jangan sampai Doma lewat di depan sana. Waduh. Ya, ada backup-nya sih. Tapi enggak sempat nih kalau backup-nya masuk. Ada backup-nya. Aman. Minionnya masih terlalu jauh, nggak mau di-commit. Yans dorong atas. Yang berarti harus ada Sutsujin. Oke, ini bisa commit Lord karena ada informasi Hayabusa di bagian atas dan lihat langsung bergerak ke arah commit Lordnya. Oh, sedikit terlambat tampaknya, kita lihat di sini, Om. Yap, dan dari bagian belakang itu ada Ki-nya. Sudah mulai mengintai para pemain-pemain yang tipis di belakang. Dan Sutsujin Doma di satu posisi yang tidak begitu bagus. Dan Sutsujin, 1 HP left, masih bisa kabur ke belakang. Dan bahkan Ki-nya yang tumbang untuknya selamat. Tapi lihat bagaimana Yansnya sangat tebal sekali. Vengeance di pop, Inferno di pop. Dan dia berhadapan dengan 4 pemain sekaligus. Masih bisa survive real world manipulation, saling balas-membalas juga. Dan Roundel dalam bahaya, itu terlalu banyak damage-nya yang bisa diberikan oleh pemain-pemain EVOS Icon. Dan Lord jatuh ke tangan Yasbi. Distraction yang dibayarkan dengan 2 pemain yang harus tumbang. Worth it atau enggak, kita lihat saja. Karena 2 player yang cukup penting Roundel harus hilang. EVOS sementara masih berdiri dengan 5. Dan lihat pergerakannya, meskipun Lord dapat kanan, EVOS yang mulai bergerak invasi Wakaji. Shadow kill, go away, dan juga Wind of Nature yang sangat-sangat in time untuk menggagalkan stun dari Veldora. Tidak bisa dimakan, langsung di take down begitu saja. Perperangan Sutsujin masuk ke arah belakang. Oh, shurikennya, mana shurikennya? Tidak bisa in time, tetapi Wakaji dan Ki menjadi korban dari fight tersebut. Iya, sayang sekali tadi Wakaji harus tumbang ya. Padahal memang penggunaan dari Wind of
Nature bersama dengan Go-nya itu sudah pas banget. On point untuk dia. Cuma ditabrak secara terus-menerus. Ada Bravest Fighter yang masuk. Ada juga Sud-Sudnya yang langsung melompat ke bagian depan sana. Sehingga tidak ada kesempatan tadi untuk bisa kabur. Dan orange buff-nya yang tadinya bisa didapetin ya udah relakan aja karena dia juga tumbang. Dan dari item build-nya reset momen yang terjadi sekarang karena Yasbi mereka dapetin Lord-nya. Tapi ya dengan cepat juga EVOS mereka merespon dengan langsung nabrak dan dapetin beberapa poin kill. Dan ya itulah yang terjadi sekarang. Dari item lampu-lampu juga satu buah Hunter Strike plus Bloodlust X dengan 2 defense item. Dari Tamus ya hanya dengan 1 corrosion tampaknya sudah lebih daripada cukup. Iya, ini secara resmi ya Om, kita udah ngelewatin batas lewat dari game yang pertama dan juga game kedua. Betul. Udah lewatin 15 menit dan dimana game pertama dan kedua cuma 14 menitan. Dan kita lihat ini bener-bener seru banget, game ketiga bener-bener klimaks. Nggak ada yang leading, nggak ada yang owning, nggak ada yang dominasi. Dua-duanya main kiri kanan memang secara turret Yasbi di atas kertas. Tetapi terbukti Yasbi ketika misplay itu berhasil dipunish oleh teman-teman dari EVOS. Joey membuka face check ke arah Bush di area river kali ini. Menerima cukup banyak damage. Gigi Sutsujin dalam bahaya. Sutsujin! Oh my god, dia langsung mendapatkan hilang nyawanya. Sutsujin di flank di sini Omawa. Wow, opening yang dicari oleh Yasbi juga dengan tumbangnya Sutsujin ini akan menjadi bulan-bulanan untuk pemain dari Yasbi Wakaji. Langsung fall in ke bagian depan dan reset moment. Untungnya gak ada objektif tambahan seperti Lord yang bisa langsung disecure oleh Yasbi. Itu benar-benar timingnya apes untuk Yasbi, menguntungkan untuk EVOS. Iya, mereka masih bisa nunggu ya Sutsujin untuk kembali respawn karena ya it's fine. Dia tumbang sekarang better daripada nanti kalau ke pick off waktu Lordnya hampir spawn. Nah itu dia. Benar-benar kali ini Yasbi memang mendapatkan 5 lawan 4 tapi nggak banyak objektif di dalam map. Mereka tidak bisa terlalu buat banyak ya kan. Tinggal diseret, mereka harus sabar juga Lord dan ya Sutsujin hadir in time. Tapi jangan sampai keulang lagi. Ya, tapi kalau bisa bilang Wakaji dia sudah punya power sekarang. Ada Husklow. Wow. Husklow di tangan dari Melissa. Kita tahu itu ada multiple shot. Ada Madal juga yang bakal nge-backupin. Attack speed-nya juga bakal cepat sekali deres ya buat mecahin Lord ini. Meskipun memang belum Lord yang evolve dan Ki sekali lagi mencari posisi enak di belakang sana. Dan korbannya bisa jadi Valentina. Ya, itu deket banget. Ada Doma juga korbannya. Tapi kalau Doma ada Win of Nature gak sih? Mestinya mesti ditahan juga. Kita lihat di bagian depan Ian sekali ini. Oh, Vengeance sudah mulai dipopan strong low. Ini mulai masuk kali ini. Oh, banyak stopper. Oh, Real Population memaksakan flicker. Doma masih bisa survive. Joey mendapatkan Lord kali ini. Telat sedikit round of flicker untuk kabur dari Shadow Kill. Dan tidak ada korban jiwa tetapi salah Ki. Dan juga Sutsujin akan jatuh tersungkur di Line of Dawn. Ya, Sutsujin tumbang, Veldora tumbang, Lordnya jatuh ke tangan Yasbi. Free Lord tadi meskipun belum yang evolve. Tapi ini sudah cukup untuk Yasbi bisa mengamankan 1 atau 2 best turret milik EVOS. Ya, semuanya bakal tergantung dari teamfight yang bakal terjadi sekarang karena Lordnya berada di lane yang cukup jauh, berada di top lane. Sedangkan untuk di bottom lane-nya masih dibiarkan juga untuk slow push dari para minion. Oke, kita lihat saja nih bagian tengah tampaknya menjadi fokus dari tim Yasbi. Base nomor 1 hilang. EVOS memfokus di area atas kali ini. Wizard sudah mulai charging, Lord sudah mulai charging tentunya. EVOS Icon dengan 4 member 5 kali ini. Real World Population sudah mulai buka. Doma menerima damage di belakang. Heavy spin dan base-nya terlalu terekspos. Yasbi belum memenangkan game kali ini. Masih bisa ditahan Omawa. EVOS kali ini berhasil meng-clear Lord dan juga Wave yang masuk. Thanks to Krita, dia ada heavy spin yang dipergunakan untuk membuat minion-minionnya akhirnya kembali mundur ke belakang dan fokus ke arah base-nya belum menjadi akhir ternyata. Wow. EVOS masih bertahan masih meskipun dengan kondisi yang kritis ya sudah berantakan ya. Di base turret sudah hilang semuanya tapi tenang. Ini Evolve Lord, goalnya gak jauh. Makanya satu momen sekarang yang dibutuhkan oleh kedua tim ini. Masuk menit 18, bentar lagi masuk menit 20, nah, dan timer udah 40. Bener, yang dapat Lordnya hampir bisa dipastikan bisa dapetin misalnya nih, yang dapetin Yasbi ya mereka bisa dapetin matchnya. Kalau yang dapetin EVOS kemungkinan besar base-nya bisa habis, base turretnya bisa pecah. Ini asal kalau Yasbi-nya wipe out nih Om, bisa banget kan tapi. Oke, kalau posisi ini kita lihat. Yang penting Yasbi, kalau mereka mau menang jangan sampai ke wipe.
Sementara kalau EVOS ini juga tentunya mereka yang berada di posisi yang lebih tidak menguntungkan, mereka harus lebih berat. Oh, Conceal play dari Van Strong, dapetin 2 tapi gak ada follow up sama sekali. Wah, Haji yang membalikan keadaan dengan go away dan bahkan real world manipulation dibuka. Nata. Kita lihat mulai masuk ke arah belakang, Setsujin. Oh, masuk ke arah Kraid kali ini masih bisa survive, dapat double kill dari Ki. Heavy spin masuk ke arah Setsujin, hilang sudah nyawanya dan ini bukan hal yang baik untuk EVOS. 3 member tersungkur dan Yasbi dipastikan memenangkan game kali ini. Oh, Doma juga bahkan dikejar Ki-nya. Pecah untuk Immortalnya dan langsung dikeroyok dengan 3 pemain sekaligus. Dan 4 tumbang menyisakan Veldora yang tidak dibiarkan kemana-mana. Tidak boleh balik, hanya clearing saja dan base-nya tentunya menjadi target utama. Congratulations, Yasbi